guys, ikutin aku yuk. Hari ini aku mau mereview salah satu cafe yang ada di Bandar Lampung. Tebak aku mau cafe mana ya? Ikutin aku sampai selesai ya. Let's go. Nah, aku udah sampai nih guys di cafe Toko Mansur. Eits, tapi bukan toko bangunan ya. Yang ada di Jalan KH Mansur nomor 74 Rawalaut, Enggal, Bandar Lampung. Hari ini aku berkesempatan ketemu langsung sama owner dari cafe Toko Mansurnya nih. Yeay! Dan aku mau wawancara sedikit tentang Toko Mansurnya. Let's go! Halo, selamat siang Kak. Sebelumnya kenalin ya, aku Yona, mahasiswa FEB Unila dari jurusan manajemen. Di sini aku mau wawancara sebentar untuk memenuhi tugas UAS aku dari mata kuliah komunikasi bisnis, yang kebetulan tugasnya itu mereview usaha atau UMKM. Boleh aku tanya-tanya sedikit ya Kak? Iya, Oke, boleh mungkin pertama kakaknya bisa memperkenalkan diri dulu dengan kakak siapa sebelumnya? perkenalkan sebelumnya nama saya Enper Gilama Putra atau bisa dipanggil dengan Adit. Pertama aku mau nanya-nanya tentang profil perusahaan nih Kak. Nama kafe tadi kan Toko Mansur itu terletak alamatnya di Alamatnya di Jalan Haji Mas Mansur nomor 74 Rawalaut Enggal, Bandar Lampung. Oke, pertanyaan pertama. Toko Mansur sendiri mulai buka tahun berapa sih Kak, dan gimana sih awal bukanya bisa Toko Mansur ini? Toko Mansur pertama awal berdiri di tahun 2021 bulan Desember tanggal 1 Desember 2021. Terbentuknya karena COVID mungkin kemarin ya, karena COVID terus kayaknya orang-orang butuh untuk keluar untuk nongkrong, terus akhirnya terbentuklah untuk kita buka Toko Mansur gitu. Oke, kalau kenapa sih namanya Toko Mansur Kak? Kayak ada arti khusus atau terinspirasi dari sesuatu gitu? Kalau arti dari Toko Mansur, kalau untuk nama Mansurnya kita ambil dari nama Jalan Haji Mas Mansur. Itu pertama. Terus yang kedua, untuk tokonya sendiri karena kita pengen aja ada pembeda dengan kafe yang lain biar ada unik tokonya gitu. Toko Mansur gitu Iya. ya. Hal selanjutnya, kira-kira menu apa aja sih Kak yang kakak jual? Kayak menu yang paling laris tuh biasanya apa gitu? Kalau menu dari kopi ada beberapa ya. Mungkin kalau untuk kopinya sendiri ada Mansur, kopi susu Mansur. Terus yang untuk non kopinya mungkin ada kayak strawberry milk atau cheesecake milk. Terus kalau untuk makanannya sendiri mungkin ada
Ada beberapa juga kayak ayam rica-rica, nasi goreng Mansur. Tuh. Biasanya toko Mansur itu promosi atau komunikasi sama pelanggan tuh lewat apa aja nih Kak? Misalnya Instagram atau menawarkan kerjasama sama konten kreator gitu. Kalau untuk media promonya kita biasanya semua platform sih, kayak dari Instagram, TikTok, terus media partner ke iklan-iklan itu juga, terus kita offline-nya juga tuh. Semua media sosial gitu Iya. ya. Semua media sosial media kita mainin juga. Selama jalanin usaha ini, apa kendala yang paling sering muncul Kak? Terutama dalam komunikasi sama pelanggan gitu. Komunikasi apa kendala yang sering muncul ya? Iya. Terutama komunikasi sama pelanggan ya. Sejauh ini kalau untuk pelanggan sih nggak ada ya. Mungkin masalah kecepatan waktu aja sih di dalam produk. Tuh, kadang kita udah ada SOP-nya untuk ngeluarin makan berapa menit, cuman dari customernya mintanya buru-buru karena mereka ngejar jam istirahat kantor gitu, sedangkan kita nggak bisa buru-buru seperti kayak gitu. Paling gitu aja sih kalau langsung direct ke customer. Oke, kalau selanjutnya, gimana cara toko Mansur tuh menjaga pelayanan biar tetap bagus gitu dan bikin pelanggan mau balik terus? Misalnya adain promo atau menjaga kualitas pelayanan atau hal lainnya. Sebenarnya sih SOP ya. Iya. Gimana cara bertahan, gimana caranya itu sebenarnya SOP-nya, standar operasional prosedurnya itu harus jalan gitu loh, harus works di Mansurnya. Kalau itu nggak jalan, ya komponen yang lainnya juga nggak jalan gitu loh. Dari masalah produk yang nggak jalan, dari masalah pelayanan dan lain-lainnya juga nggak jalan gitu. Jadi intinya harus SOP-nya harus bekerja dengan baik. Oke, yang terakhir, kedepannya toko Mansur punya rencana atau cita-cita apa nih Kak yang buat dikembangin lagi? Harapan. Toko Mansur ya mudah-mudahan banyak banyak cabang di Lampung, khususnya di kabupaten lah. Terima kasih ya Kak udah ngeluangin waktunya buat diwawancara. Semoga toko Mansur lebih berkembang lagi, punya outlet di mana-mana. Menurut aku di sini Ambiersa super comfy untuk kalian yang menongkrong bareng teman ataupun nugas. Karena
Karena di sini ada 3 pilihan tempat. Ada outdoor, semi outdoor, dan indoor. Di sini juga ada banyak pilihan menu. Ada nasi, pasta, cemilan, minuman, kopi maupun non-coffee. Dan harganya affordable banget untuk kita nih kaum pelajar. Di sini aku pesen beberapa makanan dan minuman. Dan kalau kalian bingung mau pesen apa, kalian boleh banget loh minta rekomen kakaknya. Untuk minumannya aku pesen cheesecake milk dan kopi enggal. Dan untuk makanannya aku pesen nasi beef black pepper dan dotonburi, yaitu nasi beef teriyaki. And surprisingly, this is so good guys, aku suka banget. Yummy! Yummy! Di sini juga ada musola loh. Bener-bener definisi makan enak, ambience nyaman, dan gak bikin dompet kering. Yuk langsung aja mampir ke Toko Mansur. Usaha ini menawarkan produk berupa makanan dan minuman western ataupun nusantara dan juga kopi maupun non-kopi dengan target pasar dari semua kalangan, pelajar, mahasiswa, orang tua, bahkan anak kecil. Dari segi konsep, usaha ini mengusung konsep sederhana dan rumahan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelanggan. Dari hasil pengamatan, produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang sangat baik dan sesuai dengan kebutuhan target pasar. Variasi produk juga banyak dan beragam, sehingga pelanggan memiliki beberapa pilihan. Dari segi harga, produk yang ditawarkan tergolong terjangkau dan sebanding dengan kualitas yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tersebut sudah mempertimbangkan nilai yang dirasakan pelanggan, yang merupakan bagian penting dari komunikasi bisnis. Pelayanan yang diberikan oleh Toko Mansur dapat dikatakan ramah, cepat, dan responsif. Cara pemilik atau karyawan berkomunikasi dengan pelanggan terlihat sopan, jelas, dan informatif, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Dalam konteks komunikasi bisnis, hal ini penting karena komunikasi yang efektif dapat membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan, serta mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. Dari sisi pemasaran, Toko Mansur menggunakan media seperti media sosial, word of mouth untuk mempromosikan produknya. Pesan promosi yang disampaikan cukup jelas dan informatif, meskipun masih dapat dikembangkan agar lebih menarik dan konsisten. Strategi komunikasi pemasaran ini menunjukkan bahwa usaha telah berupaya menjangkau pelanggan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan saat ini. Secara keseluruhan, Toko Mansur sudah menerapkan prinsip komunikasi bisnis dengan cukup baik, terutama dalam hal pelayanan dan interaksi dengan pelanggan. Namun, masih terdapat peluang untuk meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran agar usaha dapat berkembang lebih optimal. Review ini diharapkan dapat memenuhi tujuan tugas UAS mata kuliah komunikasi bisnis, serta memberikan gambaran nyata penerapan komunikasi bisnis dalam dunia usaha.